Fakta ini bakal bikin kamu kaget. Tarian pemanggil THR ini ternyata bagian dari ibadah Yahudi. Yang kamu kira cuma joget lucu buat lebaran, ternyata punya makna sakral dalam agama Yahudi. Namanya tarian Jewish dance. Gerakannya benar-benar sama persis ya, mulai dari baris berbarisnya, lalu lompat depan ke belakang, menggerak-gerakkan kaki. Ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari raya Idul Fitri tahun ini viral ada tarian pemanggil THR atau tarian mengundang THR gitulah. Namun tarian ini dianggap mirip dengan tarian keagamaan orang-orang Yahudi. Coba kita lihat dulu videonya ya. Fakta ini bakal bikin kamu kaget. Tarian pemanggil THR ini ternyata bagian dari ibadah Yahudi. Yang kamu kira cuma joget lucu buat lebaran, ternyata punya makna sakral dalam agama Yahudi. Namanya tarian Jewish dance. Biasa namanya tarian Jewish dance. Ditampilkan dalam acara keagamaan Yahudi seperti pernikahan dan festival. Sekarang malah dipakai buat lelucon THR di Idul Fitri. Padahal sebagai muslim, ini bisa termasuk menyerupai ibadah agama lain. Nggak semua tren harus diikuti, apalagi kalau melenceng dari nilai keimanan kita. Bantu like dan share agar banyak orang muslim yang tahu tentang hal ini. Nauzubillahi min zalik. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Jadi jangan gampang ikut-ikutan dengan tren yang ada ya. Kita lihat lagi video lainnya. Joget bagi-bagi THR di Indonesia kini tengah viral. Mulai dari masyarakat biasa hingga kalangan artis. Masyarakat Muslim Indonesia saat ini sedang mengikuti tren joget untuk dapat tunjangan hari raya. Joget THR yang diiringi musik itu populer di kalangan masyarakat jelang Lebaran Idul Fitri 2025. Banyak yang mengunggah momentum berbagi THR kepada keluarga, namun tantangannya harus joget lebih dulu. Namun siapa sangka, tren joget itu ternyata adalah tradisi Yahudi yang diikuti oleh masyarakat Indonesia. Hal itu pun diungkap oleh netizen di media sosial. Di Instagram dan YouTube, banyak yang mulai mereview asal-muasal tarian tersebut. Astagfirullahaladzim. Ya, emang banyak sekali yang melakukan hal ini ya. Dari kalangan perusahaan, kita bisa lihat bosnya atau owner sebuah perusahaan membagikan THR kepada karyawannya dengan cara karyawannya harus menari dulu, tapi tariannya mirip dengan tarian orang Yahudi. Hal ini juga dilakukan oleh kalangan artis ya, seperti keluarga Gen Halilintar. Karena hal ini banyak dilakukan oleh para artis, akhirnya semakin viral, semakin banyak pula masyarakat yang melakukan juga hal semacam ini. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak muda ya, apalagi anak muda banyak sekali melakukan tarian-tarian yang menyerupai tarian Yahudi ini pada saat hari raya Idul Fitri. Gerakannya benar-benar sama persis ya, mulai dari baris berbarisnya, lalu lompat depan ke belakang, menggerak-gerakkan kaki. Ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Cuman kalau orang Yahudi melakukan hal ini memang atas dasar kepentingan ibadah. Biasanya tarian-tarian seperti ini dilakukan di hari raya keagamaan mereka atau di hari acara-acara keagamaan mereka. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Sebenarnya sejak dahulu ya, Rasulullah itu sudah mewanti-wanti agar umat Islam menyelisihi orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir. Jangan sampai sama. Bahkan dalam perkara jenggot sekalipun, Rasulullah menganjurkan untuk membiarkan jenggot
panjang dan mencukur kumis. Hal ini dengan tujuan agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Agar umat Islam tidak sama dengan orang-orang Yahudi, Rasulullah memerintahkan selisihilah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang Yahudi yang dimaksud ya, biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 5892. Sahabat berkata, ya Rasulullah, sungguhnya ahlul kitab, mereka memotong pendek jenggot mereka dan mereka memanjangkan kumis mereka. Maka Nabi berkata, kebalikan, ya, cukur kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Khalafu ahlul kitab. Di sini Rasul juga menyelisih Yahudi Nasrani. Rupanya di zaman Nabi ada Yahudi yang mereka mencukur jenggot tapi tidak sampai gundul, tapi mereka memendekkan jenggot mereka. Maka Nabi bilang, selisihi. Jangan pendekkan jenggot kalian, tapi panjangkanlah jenggot kalian. Dari sini kita lihat betapa Rasulullah menginginkan umat Islam untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Dalam perkara jenggot aja jangan sampai sama. Apalagi dalam perkara akidah, dalam perkara tradisi, jelas sekali hadisnya Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Yang dimaksud menyerupai di sini dalam perkara keagamaan, akidah. Tapi sayangnya masih banyak orang yang mengabaikan ini, entah tidak tahu atau memang sengaja mau sama dengan orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam apa yang ada di pikiran mereka. Kalau memang mereka semua melakukan hal tersebut karena tidak tahu ya, semoga Allah beri ampunan, semoga Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk agar mereka menjadi tahu. Tetapi kalau memang mereka sengaja melakukan itu untuk menyerupai orang Yahudi, ya sudah, kenapa nggak jadi Yahudi aja sekalian? Daripada ngakunya umat Islam tapi perilakunya seperti orang Yahudi. Hari Raya Idul Fitri dibuat-buat seperti itu. Merayakan Hari Raya Idul Fitri itu bukan sekedar senang-senang saja, tapi ada nilai ibadah di dalamnya. Jadi jangan sembarangan memasukkan tradisi-tradisi umat agama lain, apalagi tradisi Yahudi di dalam Hari Raya Idul Fitri. Entah kenapa memang kalau kita lihat berdasarkan jejak digital, ada beberapa perilaku-perilaku orang Yahudi atau peribadaan umat Yahudi yang ditiru oleh umat Islam di Indonesia ya. Beberapa umat Islam di Indonesia maksud saya. Selain tarian yang sedang viral ini di sosial media, ada sekelompok orang Indonesia yang berziarah kubur ke makam guru-guru besar mereka dengan cara mengangguk-nganggukkan kepala. Ini persis seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di tembok ratapan mereka. Avenu shalom alehem, Avenu shalom alehem.